Halo Sobat Defender Magazine, Natuna Utara bisa jadi ajang unjuk kekuatan tempur militer Indonesia dan Cina. Baik Indonesia dan Cina ngotot di Natuna Utara. Di posisi ini, Cina yang salah lantaran mereka mengklaim Natuna Utara yang merupakan milik Indonesia. Tapi Cina tak peduli dengan hal ini. Ia tetap mengklaim Natuna Utara meski diprotes sana-sini. Cina bahkan berani menentang putusan pengadilan arbitrase internasional di mana operasionalnya di bawah PBB yang menyatakan klaim 9 Das Line ilegal. Bagaimana bisa sebuah negara menentang keputusan dunia dan hal itu berani Cina lakukan? Salah satu alasan kenapa Cina begitu berani tak lain karena militer mereka kuat. Kekuatan militer China sangat besar, bahkan melebihi Rusia sekalipun. Padahal Rusia mempunyai militer dengan ukuran masif. Dan Cina melebihi kepunyaan Rusia, luar biasa. Militer China begitu besar alasannya cuma satu, industri pertahanan dalam negeri mandiri. Semua kebutuhan militernya berhasil disuplai oleh industri pertahanannya sendiri. Dari senjata perseorangan, alutsista strategis hingga satelit militer berhasil mereka buat. Maka tak pelak mau teriak-teriak embargo militer kepada Cina tak bakal pengaruh. Padahal embargo militer dari AS pernah mengenai Indonesia dan walhasil jet tempur negeri ini lumpuh. Faktor kemandirian industri pertahanan inilah yang hendak ditiru Indonesia dari Cina. Pada tanggal 8 April tahun 2022 lalu Menteri Pertahanan Ri Prabowo Subianto menerima kunjungan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok HE, Lukang di Kemhan, Jakarta. Lukang sengaja menemui Prabowo untuk membahas peningkatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Cina. Keduanya membahas hubungan bilateral kedua negara di bidang pertahanan, kerjasama pendidikan dan latihan, keamanan di kawasan Asia, serta peluang peningkatan kerjasama di masa yang akan datang. Pertemuan ini menjadi bukti jalinan kerjasama pertahanan yang baik antara kedua negara, dan diharapkan berlanjut dengan semangat persaudaraan dan prinsip saling menghormati, jelaskan Kemhan. Rupanya kerjasama Indonesia dan Cina terjalin sejak tahun 2007. Kedua negara menandatangani perjanjian kerjasama ini di Beijing pada tanggal 7 November tahun 2007. Indonesia dan Cina juga telah menjalin kerjasama bidang pertahanan dalam bentuk penyelenggaraan forum pertemuan bilateral tahunan industri pertahanan, seperti Defense Industry Cooperation Meeting dengan ketua delegasi pejabat setingkat Direktur Jenderal, dan kerjasama beberapa perusahaan China dengan sejumlah industri pertahanan Indonesia, lapor Kemhan. Selain itu, Indonesia rupanya sudah membeli beberapa alutsista buatan Cina. Cina juga diketahui sudah menawarkan jet tempur buatannya macam J-10 kepada Indonesia. Ambil contoh, jika Indonesia mengimpor jet tempur J-10, tampaknya juga bisa bersaing dengan jet tempur F-15 dan jet tempur siluman F-35 milik Angkatan Udara Singapura. J-10 menurut China cocok bagi Indonesia daripada Rafale. Perlu Anda ketahui, 36 unit Rafael yang dibeli India sebelumnya menelan biaya 8,7 miliar dolar AS atau setara dengan 240 juta dolar AS per unit. Sebaiknya, harga satuan J-10C yang dibeli Pakistan Railway kali ini hanya 400 miliar dolar AS, yang berarti satu Rafael sebenarnya bernilai 6 J-10J. Dan dari segi performa, kedua pesawat memiliki kekuatan masing-masing, dan J-10C umumnya tidak kalah dengan Rafale. Selain itu ada beberapa alutsista buatan Cina yang sudah dibeli oleh Indonesia. Apabila Indonesia sebelumnya telah membeli rudal anti kapal C-802, roket self-propellant tipe 90B, seaborne rapid fire gun tipe 730, dan radar AF-902 dari Cina. Harga J-10 lebih dari 50 juta dolar AS lebih murah daripada Rafael, dan sistem avionik J-10C sangat canggih, jauh lebih unggul dari F-16 dan Su-30 saat ini digunakan Indonesia. Indonesia sendiri nampak enggan membeli alutsista buatan China sebab kedua negara tumpang tindih di Natuna Utara. Bahkan hampir terlibat bentrokan bersenjata di sana. Pada akhir 2019 dan awal 2020, Cina dan Indonesia bersih tegang menuju konflik bersenjata.